Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini Anda berada di dalam program Makaroni Jiwa. Program ini merupakan bagian dari pelayanan Sapret Pondete Gospel Ministry yang menyajikan renungan-renungan singkat firman Tuhan yang menggugah pikiran, menyentuh hati, mengubah hidup. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Makaroni Jiwa. Masih dalam seri tema kasih yang mengalahkan segala ketakutan, dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Di dalam video sebelumnya kita sudah sama-sama melihat alasan yang pertama mengapa kasih Allah mengalahkan segala ketakutan kita. Alasan yang pertama, karena kasih adalah hakikat atau esensi yang melekat pada diri Allah itu sendiri, sehingga Allah tidak mungkin mengingkari dirinya sendiri untuk tidak mengasihi kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Dan hari ini saya akan mengajak kita melihat alasan yang kedua, mengapa kasih Allah mengalahkan segala ketakutan kita. Alasan yang kedua, karena kasih Allah telah dibuktikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Kebenaran ini yang bisa kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 14 dan 15. Alkitab berkata kepada kita, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya kira kita semua sepakat bahwa kasih yang sejati harus dibuktikan. Karena kasih tanpa bukti adalah kasih yang basa-basi. Sebenarnya prinsip ini yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita dalam Yakobus pasal 2 ayat 15 dan 16. Alkitab mengajarkan bahwa kasih yang sejati bukanlah no action, told only, alias ngomong doang tanpa bukti. Tapi kasih yang sejati harus dinyatakan di dalam tindakan. Saya kasih contoh sederhana. Misalnya kita berkata, saya mengasihi seseorang. Entah itu suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu, entah siapapun dia. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa bagi mereka, itu hanya perkataan kasih, bukan tindakan kasih. Itu hanya kasih yang basa-basi, bukan kasih yang sejati. Karena kasih yang sejati harus dibuktikan. Saudara-saudara, di dalam poin yang pertama kita sudah sama-sama melihat bahwa Allah adalah kasih, dan kasih merupakan hakikat atau esensi yang melekat pada diri Allah itu sendiri. Tetapi Allah yang adalah kasih itu tidak kelihatan. Lalu bagaimana dia membuktikan kasihnya kepada kita? Alkitab memberitahukan kepada kita dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 14 sampai ayat 15 yang kita baca tadi. Allah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat dunia, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kebenaran yang sama juga dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Alkitab berkata, karena kasihnya maka Allah mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia untuk memperdamaikan manusia berdosa dengan dirinya sendiri melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara-saudara, kebenaran yang dibicarakan di dalam bagian ini sebenarnya paralel dengan Yohanes 3 ayat 16. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kasih Allah bukanlah sesuatu yang abstrak, tetapi kasih Allah sudah dibuktikan dengan mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita manusia yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah bukti tertinggi dari kasih Allah. Yesus Kristus adalah bukti terbesar dari kasih Allah. Bahkan Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah yang menembus batas pemberontakan manusia berdosa kepada Allah. Karena Alkitab berkata dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8,
Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di tengah keadaan kita yang sulit hari-hari ini, khususnya di tengah-tengah pandemi virus corona yang semakin masif dan berdampak luas di dalam segala aspek kehidupan kita, yang mempengaruhi kondisi kesehatan kita, yang membuat usaha, bisnis, pekerjaan kita menjadi sulit, yang membuat kondisi ekonomi kita menjadi terjun bebas, yang mengancam kita kehilangan pekerjaan dan penghasilan kita. Saya bisa mengerti apa yang sedang kita alami pada saat ini. Saya sungguh bisa merasakan apa yang kita sedang rasakan pada saat ini. Mungkin pada saat ini kita sedang berada di dalam kekhawatiran, kita sedang berada di dalam ketakutan mengenai bagaimana kelangsungan penghidupan kita ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tapi izinkanlah hari ini saya mengajak kita semua untuk memikirkan keadaan kita hari ini dari sudut pandang yang berbeda. Karena saat-saat ini juga adalah momentum yang terbaik bagi kita untuk kembali mengingat kasih Allah yang begitu besar yang sudah menyerahkan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal bagi kita. 2000 tahun yang lalu, Yesus telah meregang nyawa di atas kayu salib, menanggung murka Allah, menanggung siksa neraka yang seharusnya ditimpakan oleh Allah kepada kita manusia yang berdosa. Tapi karena Allah begitu mengasihi kita, sehingga Dia mengorbankan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk menanggung hukuman Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Oleh sebab itu, di tengah keadaan yang sulit pada saat ini, kita tetap memiliki alasan untuk bersuka cita. Kita telah memiliki dasar untuk berpengharapan kepada Allah. Karena Alkitab memberitahukan kepada kita dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-32, jika Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi Dia telah menyerahkannya bagi kita, bagaimana mungkin Dia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jika Allah sudah memberikan yang terbaik, jika Allah sudah memberikan yang terbesar, yaitu Yesus Kristus, anaknya sendiri, sebagai bukti kasih-Nya bagi kita, apakah mungkin Allah tidak akan menolong kita untuk melewati masa-masa kesesakan ini? Saya percaya kita semua tahu jawabannya. Oleh sebab itu, tetap kuat di dalam Allah, karena kasih Allah telah mengalahkan segala ketakutan kita.